Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi iman Kristen ya. Tadi kan Bang Zuma katakan bahwa apakah kami menyembah Tuhan yang salah, Yesus yang salah? Saya jawab tidak. Pertanyaan gini Bang, pertanyaan saya gampang Bang Zuma. Gampang banget. Kalau benar kata Paulus itu salah, kapan setelah Yesus datang orang melanggar hukum Taurat dicambuk dan dibunuh? Nggak pernah. Satu. Yang kedua, kalau Bang Zuma katakan orang Kristen tidak percaya hukum Taurat, pertanyaan saya, apa dasar orang Kristen mengaku dia berdosa? Kan orang Kristen tahu saya berdosa karena saya contoh mencuri, saya berzina. Itu di mana tertulis di hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu tetap ada. Karena itu sebagai tanda orang Kristen berdosa. Sekarang pertanyaan saya, kalau hukum Taurat nggak ada, berarti orang Kristen nggak ada berdosa dong. Sekarang clear di situ ya. Jadi iya, saya tanggapi boleh. Gimana? Sekarang tolong tunjukkan hukum Taurat itu tertulis di mana untuk orang Kristen. Dari kitab Kejadian sampai Hosea atau Maleaki, tunjukkan kepada saya di mana hukum Taurat itu datang untuk kalian, supaya kalian percaya diri, pede, GR gitu loh. Kalian ini cuman guguk yang nyamar-nyamar domba. Hukum Taurat itu hanya untuk domba Bani Yakub. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20, hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Bani Israel, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ente siapa rupanya? Kristen ini siapa? Dan tak ada orang Yahudi menyembah kepada Tuhan yang bergelar kemudian Kristus. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya dengan gelar Kristus itu. Tidak ada. Tuhan tidak pernah menyatakan kemudian bahwa namaku adalah Yesus Kristus. Nama Tuhan dengan gelar Tuhan yang datang kepada Bani Israel tidak pernah kemudian menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Itu tak ada. Kitabnya orang Yahudi hanya mengatakan dirinya dengan nama El, Eloah, Elohim, Ya, Adonai, Adon, dan seterusnya. Tidak pernah Tuhan itu menyatakan dirinya dengan sebutan Kristus. Yang disebut Kristus itu Harun, Kores, Daud, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Nama-nama yang saya sebutkan itulah yang bergelar Kristus. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi tidak pernah menyebut gelar Tuhan dirinya sebagai Kristus, El Elyon, Elohim Elyon, Elah Elai, dan kemudian dikatakan Adonai Yod-He-Vav-He, Yahweh, kemudian Sabaoth, kemudian dikatakan lagi dengan Hakodes, dia yang maha suci, El Elyon, dia yang maha tinggi, dan seterusnya. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu menyatakan diri, akulah Tuhan Kristus. Itu tak ada. Sebab kenapa? Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Mesia, Mosia. Mesia artinya adalah manusia yang diurapi. Mereka Bani Israel tidak pernah menyembah manusia, apakah yang diurapi, dibedaki, disisirin, diceboin, diapain, tidak pernah. Yang namanya manusia mereka tidak pernah sembah, apapun ceritanya. Tapi kalau anjing, mau setan kek, mau apapun yang datang, setan kek, malaikat kek, manusia kek, kalau anjing sudah merasa nyaman, maka itulah yang dituhankan. Iblis sekalipun, itu tabiat anjing. Siapapun yang memberikan tulang kenyamanan kepadanya, maka itulah yang disembah. EGP dia setan, EGP dia manusia, EGP dia tuyul, yang pasti dia berikan kepadaku kenyamanan hidup di dunia, maka itulah yang disembah.
Itu tabiat anjing. Makanya domba itu hanya Bani Israel. Di luar Bani Israel yang sok-sokan percaya kepada Yesus, itu disebut Gog. Dan itu sudah kita buktikan di dalam data Matius 15 yang tadi. Pertanyaan masih ada? Silakan. Enggak, saya menjawab aja. Oke. Saya nggak akan bertanya. Oke, kita naikkan level kalau begitu. Pertanyaannya. Baik, saya bertanya kepada saudara. Oke. Benarkah Yesus berkata boleh. kepada Nggak. Bani Israel, penyesat muncul bergelar Kristus? Sebentar. Sebentar Bang Zuma, sebelum saya jawab itu, sebentar. Pertanyaannya tadi, hukum Taurat hanya untuk Israel, Yes. Perjanjian Lama. Betul. Di Kitab Musa. Yes. Betul. Iya. Pertanyaannya, kenapa orang Kristen percaya sama hukum Taurat? Saya baca ayatnya boleh? Boleh. Di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa? Siapa ini yang dimaksud siapa? Artinya kan semua orang. Betul? Betul. Betul? Ya artinya siapa itu kan boleh saya dong. Betul? Silakan Anda merasa, baca aja terus. Nah, Silakan sesuai Anda dengan merasa. Matius 5, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Oke, Lah saya sahabat Bahar percaya Syukran. sama omongan Yesus. Makanya saya percaya hukum Taurat. Jadi itu dasar kami di luar bangsa Israel percaya sama hukum Taurat karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Satu ya. Yang kedua, Bang Zuma selalu tadi bawa domba guguk. Saya cuma ngomong seperti ini, ya. Berbahagialah seperti ibu yang ditolong sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena iman engkau diselamatkan. Ya, karena iman engkau diselamatkan. Percuma kita mengaku kita manusia, kita makhluk agung, tapi kalau nggak diselamatkan, lebih baik kita merendahkan diri, tapi diselamatkan sama Tuhan Yesus. Artinya di situ apa kunci di situ? Di ayat Matius 15 itu iman. Artinya siapapun dari bangsa manapun, mau lu dikatain apapun, kalau lu beriman sama Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Yang kedua, silakan kalau Bang Zuma mau bertanya kepada saya jawab yang tentang Kristus itu. Oke. Saya akan jawab. Baik. Saya udah dengar dari tadi. Saya urai dulu kebohongan Anda di Matius 5 ya. Izinkan saya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman Anda. Saya jelaskan, Anda diam. Anda diam. Oke. Matius 5 itu Yesus tidak berbicara kepada semua orang. Matius 5 Yesus sedang duduk di bukit kemudian bersama dengan murid-muridnya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Orang yang hidup sesama Yesus, bukan eliteng, bukan pengikut elitut yang muncul di padang gulun, bukan. Kamu belajar Bible itu sampai tahun berapa dan sudah berapa puluh tahun Anda belajar? Kalau Anda belajar Bible, tolong tinggalkan doktrin dogma gereja biar Anda cerdas. Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya Bani Israel, bukan sedang berbicara dengan Bani Kamfret. Oke? Anda hanya menggunakan narasi-narasi seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. No. Yesus berbicara kepada muridnya. Makanya dia menganggap di luar Yahudi itu gug-gug. Anda mencoba untuk melakukan pelintiran dalil. Maaf, Anda sedang berhadapan dengan Bang Zuma, orang yang sangat-sangat ditakuti oleh para pendeta dan pastor se-Indonesia. Anda mengatakan orang dibenarkan karena iman. Oh, bagus sekali bahasa Anda. Tetapi tengok siapa pelaku-pelaku yang ada pada saat itu berdiskusi dengan Yesus. Yang mau diselamatkan si anak, yang berdiskusi si ibu. Siapa yang sembuh kemudian ketika dia percaya ibu itu adalah anjing yang makan sampah? Ibu yang sembuh? Enggak, yang sembuh anaknya. Berarti kepercayaan ibu kepada Yesus sebagai Tuhan bagi Bani Israel mengakibatkan anaknya sembuh dari penyakit yang kerasukan setan. Kalau Anda mengatakan karena iman orang diselamatkan, betul. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah buta. Iman tanpa akal adalah gila. Itulah Anda. Izinkan saya mengatakan itu. Karena Anda beriman tanpa akal.
Yesus berbicara di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat walaupun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dari kerajaan langit. Ingat, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kok rupanya orang Indonesia juga terikat di sana? Yesaya 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan dengan Bani Kamfret, bukan dengan Bani Gug-Gug, tetapi Bani Yehuda dan Bani Israel. Apa perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yakub, bukan Bani Gug-Gug. Iman tanpa akal adalah gila. Asal imani saja tanpa ilmu itu gila. Jadi Matius 5, Yesus berbicara kepada muridnya. Sekarang mari kita urai. Apakah Kristen masih melakukan hukum Taurat? Tak ada satupun hukum Taurat yang dijalankan oleh Kristen, dan saya bisa membuktikan itu. Contoh, ketika di dalam hukum terutama 20 Keluaran nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang muncul ilah yang memberikan kemudian guguk tulang. Ilah yang Anda gaungkan sekarang itu namanya siapa? Yesus Kristus. Apakah ilah itu ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah ilah yang Anda sembah bernama Yesus Kristus itu adalah ilahnya Nabi Musa? Bukan. Ilah yang Anda sembah adalah dewa yang nusul menjadi manusia. Tertulis di mana? Di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Yang Anda sembah adalah dewa yang menjelma menjadi manusia. Sedangkan pencipta langit dan bumi Tuhannya Musa di dalam Yesaya 43 nomor 10 berkata, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada ilah yang dibentuk menjadi daging, baik sebelumku maupun sesudahku. Sedangkan yang kamu sembah adalah dewa yang menjadi daging. Pertanyaan saya, Anda minta ditanya, pertanyaan saya, sebelum saya masuk ke pertanyaan pamungkas, apakah Anda sadar bahwa Yesus berbicara kepada muridnya di Bukit Zaitun dengan berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, wahai muridku, abad pertama, di mana penyesat itu datang dengan memakai namaku Yesus dan berkata dengan gelarku Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar tidak Anda itu? Bahwa Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus Kristus yang KW palsu. Silakan. Oke, gue jawab. Bang Zuma, tolong kasih saya penjelasan. Ya, apa arti, apa bedanya kata siapa dan kamu? Itu dulu. Siapa itu jelas, artinya nobody, untuk all. Kalau kamu merujuk kepada orang-orang tertentu. Jadi jelas di Matius 5 dikatakan siapa. Artinya siapa itu untuk semua orang, tidak ada pengecualian. Makanya kami sebagai pengikut Kristus, kami ngikutin kata Kristus. Kami nggak berani. Apa kata Yesus kami nurut. Satu. Yang kedua, gua percaya kata Yesus akan ada nabi-nabi. Sebentar, sebelum kedua, tentang hukum Taurat titah pertama. Jangan ada gampang Bang Zuma saya jawabnya. Titah pertama atau perintah pertama mengajarkan jangan ada berhala lain kecuali Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa kami menyembah Tuhan Yesus? Karena jelas pada saat Tuhan Yesus dibaptis, nah ini menarik ini. Pada saat Tuhan Yesus dibaptis, satu-satunya orang di muka bumi ini yang Bapa di sorga berbicara depan banyak orang hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan ketawa dong. Tuhan satu kan? Satu-satunya. Musa berbicara,
Sebentar bang, sebentar. Saya nggak potong. Musa berbicara sama Tuhan, nggak ada yang melihat. Nggak ada. Siapa mau sebut nama siapa? Nggak ada. Tetapi hanya Yesus yang Bapa sendiri bersaksi atas dirinya 2 kali. Ya. Tuhan bersaksi kepada Tuhan. Bagus. Sebentar bang. Bapak bersaksi pada anak. Gampang. Jadi gini. Jadi kami tidak melanggar hukum Taurat yang pertama karena kami tidak menyembah berhala. Kami menyembah sesuai dengan yang Bapa di surga sampaikan pada saat Yesus baptis. Kelar. Ya. Jadi kami tetap mengikuti perintah hukum Taurat. Yang kedua, yang ketiga, saya jawab satu-satu. Tadi pertanyaannya, apakah saya percaya perkataan Yesus akan ada nabi-nabi palsu? Percaya. Terus pertanyaan di mana? Saya kembali lagi ya kepada yang tadi, iman tanpa akal itu gila. Hanya karena berdasarkan kata siapa? Oh ya benar, iman tanpa perbuatan akan mati. Mati tanpa akal? Yang mana? Kalau iman tanpa akal apa namanya? Ya iman tanpa perbuatan. Tanpa perbuatan mati. Kalau iman tanpa akal apa namanya? Saya nggak tahu, nggak tertulis. Iman tanpa akal gila. Oke. Nah, sekarang saya buktikan kepada kegilaan Anda. Sabar dulu, saya belum selesai. Lelucon Anda saya harus tanggapi yang tadi. Anda mengatakan silakan. Matius 5, karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, ini Yesus sedang berbicara kepada orang yang ada di sekelilingnya waktu itu. Ini narasi yang muncul hari ini, yang tertulis hari ini, ucapan Yesus pada zaman itu di tengah-tengah muridnya. Anda itu gila. Anda membaca buku di mana buku itu bercerita tentang cerita yang terjadi di 2000 tahun yang lalu. Seakan-akan guru yang berbicara di depan kelas yang mengajar 2000 tahun lalu itu berbicara kepada Anda. Itu gila namanya. Izinkan saya mengatakan itu supaya Anda itu bisa sedikit tergelitik. Yesus berbicara kepada orang yang hidup sesamanya. Maka ketika dia berkata, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ente siapa? Ente tidak hadir di situ. Hanya karena Anda itu menyembah pengaruh dari makhluk roh yang mengaku Yesus Kristus, sehingga semua rambu-rambu Anda tabrak. Seakan-akan Yesus berbicara kepada Anda. Oke? Kembali kepada pertanyaan saya. Apakah Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu? Jangan Anda pelintir lagi ke nabi palsu, nanti Anda kena jantung. Apakah Yesus berkata kepada murid-muridnya Bani Israel agar Bani Israel waspada kepada Yesus palsu? Iya atau iya? Silakan. Oke. Sebelum saya jawab itu, saya jawab iya. Bagus. Yang kedua, saya jawab ini. Saya percaya dengan Alkitab. Yang kedua, saya paham kalimat Matius 5 tadi itu tentang Yesus berbicara sama murid-muridnya. Tapi kan Bang Zuma nggak jawab pertanyaan saya. Bang Zuma paham nggak beda kalimat kata siapa itu ditunjuk untuk apa? Apakah untuk banyak orang atau untuk satu orang atau hanya 2 orang? Kata siapa itu ditunjuk untuk semua orang. Oh, betul. Sekarang gini saya tanya, siapapun mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Betul? Pertanyaan saya, siapa? Apakah itu menunjuk kepada 1-2 orang? Enggak kan? Kepada semua orang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh gampang. Benar. Siapa? Jangan ketawa dong. Gampang jawabnya. Siapapun yang mengibarkan bendera GAM di Indonesia akan ditangkap. Itu perintah negara. Pertanyaan saya, kata siapa itu merujuk? Kata siapa itu merujuk kepada berapa orang?
apakah satu dua orang? Kan enggak, kepada semua orang. Udah clear ya, kata siapa di situ merujuk kepada semua orang di Matius. Boleh 5. saya tanggapi itu Silakan. dulu supaya tidak melebar. Yesus guru. Yes. Punya murid. Yes. Yes. Ada kelas dong, ada kelas dong. Yesus bersama muridnya di dalam kelas sedang terjadi proses belajar mengajar. Anda kemudian lewat di samping sekolah menggunakan sepeda kumbang, jendela kelas lagi terbuka. Yesus menerangkan kepada muridnya dalam kelas. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Mendengarkan itu, Anda tiba-tiba buang sepeda kumbang Anda, lalu kemudian melaksanakan aturan-aturan, tidak bisa membuat kemudian aturan main terkait dengan hukum Taurat. Gila ndak Anda itu? Gila ndak? Anda bukan murid. Anda hanya lewat di situ, itu pun kalau sesaman. Ini jauh 2000 tahun kemudian. Lantas Anda merasa, padahal dalilnya di Matius 9, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Dan Yesus berkata, barang siapa, kepada siapa dia berkata? Kepada murid-muridnya, ente sopo rek? Ente siapa? Hanya mengklaim. Kenapa Anda mengklaim? Karena Anda kudu jatuh cinta kepada Yesus Kristus yang datang dalam rupa roh yang keluar dari kubur. Saya kira itu sudah selesai. Jangan sampai Anda terlalu malu nanti. Kita tutup kasus itu. Itu adalah murid Yesus dengan Yesus. Kita nggak ada campur tangan di sana.